FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio GPDI Situbondo. Kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan sarapan pagi, makanan sesungguhnya bagi hati. Di studio telah hadir salah satu jemaat GPDI Situbondo dan juga salah satu guru sekolah Kristen Immanuel Situbondo, yaitu Pak Titus. Kita sapa dulu ya. Apa kabar Pak Titus? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Baik ya Pak, puji Tuhan. Selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat yang luar biasa firman Allah yang akan dibagikan oleh Pak Titus. Monggo Pak, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam acara Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Sarapan Rohani pagi hari ini saya beri judul Memilih Kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan merupakan bagian yang penting dalam hidup kita. Saat ini banyak orang mulai menyadari akan perlunya gaya hidup sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, seseorang rela melakukan berbagai cara agar terhindar dari sakit dan resiko usia senja. Seperti kita ketahui seringkali seiring bertambahnya usia diikuti oleh juga penurunan fisik. Namun bukan hanya orang tua saja yang melakukan gaya hidup sehat, tetapi banyak anak muda yang juga mulai menjalani gaya hidup sehat ini. Mereka melakukan olahraga secara rutin, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berbagai cara mereka lakukan. Agar hidup sehat, mereka harus memilih makanan yang mereka anggap sehat. Misalnya, mereka harus memilih makanan beras merah, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang organik, yang tidak menggunakan pupuk dari bahan kimia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ada yang harus menghindari makanan tertentu. Mereka juga menyempatkan diri untuk menyediakan waktu 1 jam untuk berolahraga. Tentunya hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, namun mereka tetap melakukannya agar dapat hidup sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika untuk hidup sehat secara jasmani saja mereka mau melakukan berbagai cara, mereka harus memilih apa yang baik untuk dikonsumsi. Nah, sekarang bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Tentunya kita juga harus menjaga kesehatan rohani kita. Kita harus memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Filipi 1 ayat 10 dan 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat celah menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Rasul Paulus dalam doanya menasihati jemaat Filipi agar mereka dapat memilih apa yang baik supaya hidup suci dan tidak bercacat celah menjelang hari Kristus. Bahkan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memilih apa yang baik berarti hidup di dalam kebenaran.
Memilih yang baik berarti memilih sesuatu yang benar. Kita akan baca lagi di dalam Roma 6 ayat 13 dan 14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, hidup di dalam kebenaran berarti berusaha melakukan kebenaran dan tidak lagi melakukan kejahatan atau dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Hidup di dalam kebenaran berarti juga kita harus memilih apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam segala hal, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Nah, masalahnya bagaimana agar kita dapat hidup di dalam kebenaran? Agar kita dapat hidup di dalam kebenaran, berarti kita harus mengenal kehendak Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan berarti kita harus bersekutu dengan Tuhan. Saya ingin mengajak sekali lagi membaca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan baik secara pribadi maupun kolektif adalah hal yang sangat baik. Karena semakin kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, semakin kita akan dapat mengenal kehendak Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Ibrani tadi, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibarat sepasang kekasih yang inginnya selalu berdekatan. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Dengan saling berdekatan mereka akan lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga kita memiliki kekasih. Kekasih kita adalah Yesus Kristus. Dan biarlah kita senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita lebih lagi dapat mengenal kehendak Tuhan. Suatu saat Tuhan Yesus menegur Marta karena kesibukannya. Di sisi lain Tuhan Yesus memberikan apresiasi kepada Maria karena Maria telah memilih bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Saudara, persekutuan dengan Tuhan biarlah hendaknya menjadi dasar dan fokus iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi bersekutu dengan Tuhan adalah pilihan yang terbaik untuk kita dapat mengenal kehendak Allah. Tentunya kita masih ingat juga akan kisah Ananias dan Safira. Ananias ingin berbuat baik dengan memberikan hasil penjualan tanahnya kepada rasul. Tetapi di balik niat baik ada dosa yang terselubung, yaitu niat berdusta. Akibatnya yang terjadi, Ananias mendapatkan hukuman atau sesuatu yang merugikan. Bapak Ibu, kita kadang berpikir bahwa apa yang kita perbuat, kesalahan yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan, kita berpikir bahwa Tuhan, atau kita berpikir tidak ada yang tahu.
tetapi sebenarnya Tuhan tahu dan Tuhan Maha melihat. Oleh karena itu, biarlah kita mau memilih yang terbaik, yaitu dengan kita semakin memiliki hubungan yang dekat atau bersekutu dengan Tuhan, supaya kita dapat lebih mengenal kehendak Tuhan. Bahkan kita akan bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi sehat secara rohani dengan kita lebih mengenal kehendak Tuhan. Demikian sarapan rohani pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kembali. Ya, terima kasih buat berkatnya pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Kiranya renungannya sudah dibagikan dapat memberkati kepada kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.